Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Latifianto yang selama beberapa menit ke depan akan membahas, memperbaharui informasi kalian dengan informasi-informasi terbaru yang datangnya dari dunia sepak bola, yaitu utamanya Timnas Indonesia. Namun sebelum saya masuk ke topik pembahasan yang ingin saya ketengahkan ke teman-teman semua, jika kalian berkenan, monggo terlebih dahulu kalian klik tombol like dan subscribe-nya untuk membantu channel ini terus berkembang, dan saya akan secara konsisten menyajikan informasi-informasi yang terbaru yang datangnya dari Timnas Indonesia. Nah, di video kali ini, kabar yang ingin saya sampaikan ke kalian adalah kondisi terbaru persaingan tim-tim di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan ke teman-teman sekalian, bahwa sebuah realitas itu pasti dikonstruksi oleh realitas yang lain. Dalam konteks ini, dalam konteks grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi, itu sebuah realitas. Dan realitas ini tentu saja dikonstruksi, dibangun oleh realitas yang lain. Realitas yang lain yang saya maksud adalah bahwa drawing grup C atau grup-grup yang lain di putaran ketiga itu sudah melalui pengaturan. Artinya pengaturan memang sudah diatur, beberapa tim ditaruh di pot-pot tertentu sesuai dengan ranking FIFA-nya. Ranking FIFA itulah yang kemudian menentukan sebuah tim atau sebuah negara berada di pot mana. Lalu kemudian dari pot-pot itu diambil untuk dimasukkan ke grup di putaran yang ketiga. Indonesia misalnya berada di pot 6, lalu kemudian dia diambil, diundi, lalu kemudian ketemulah Indonesia berada di grup C. Dan kebetulan sekali ya, kalau tidak mau menyebut ini sebagai sebuah settingan atau sebagai sebuah pengaturan, jadi ya tetap aja secara logika tetap bisa disebut sebagai pengaturan atau settingan, artinya disetting bahwa grup negara ini berada di pot ini, lalu kemudian dari pot-pot tersebut muncullah diundi akan menempati grup A, B, C misalnya gitu. Jadi dengan terpaksa kita harus menyebut itu sebagai sebuah kebetulan ketika Indonesia berada di grup C, yaitu bersama Jepang, Australia, dan Arab Saudi, termasuk juga Bahrain dan China. Ini adalah sebuah grup yang sangat sulit, dan grup-grup yang lain tidak bisa kita katakan sebagai grup yang mudah. Semua grup yang ada di putaran ketiga adalah grup yang sulit, termasuk dalam hal ini Indonesia. Dan Sintayong baru-baru ini menyampaikan pendapatnya mengenai persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi Sintayong ini setelah keluar dari rumah sakit, dia hadir di dalam sebuah YouTube gitu, lalu kemudian menyampaikan posisi Indonesia di putaran yang ketiga di grup C. Jadi sebagaimana yang kita ketahui teman-teman semua, bahwa Sintayong atau STY, pelatih kepala Timnas Indonesia ini sudah pulang ke kampung halamannya sejak 14 Juni 2024 setelah meloloskan Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan beberapa hari berselang setelah pelatih berusia 53 tahun ini pulang ke kampung halamannya, dia kemudian menjalani operasi pleuritis selama 6 jam. Jadi pleuritis ini adalah penyakit yang membuat berat badan STY turun sebanyak 5 kg. Sebagai informasi teman-teman, pleuritis adalah peradangan yang terjadi dalam pleura atau selaput paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis, atau kondisi lainnya yang ditandai dengan rasa sakit di dada, terutama ketika menarik napas panjang atau batuk. Itu yang dialami oleh STY. Nah, beberapa hari yang lalu, Sintayong atau STY ini sudah selesai menjalani operasi dan menyatakan kalau dirinya sudah pulih. Dia juga mengabarkan kalau baru akan kembali ke Jakarta pada 12 Agustus 2024 untuk bersiap menuju putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu dia sampaikan ketika dia menjadi bintang tamu di YouTube Lee Kyung-yoo, seorang aktor dan komedian asal Korea Selatan, yang videonya sudah tayang pada tanggal 17 Juli 2024. Teman-teman nanti bisa cek ya. Di video tersebut, Sintayong juga menyampaikan pemikirannya, pandangannya soal persaingan Timnas Indonesia dengan tim-tim
lain, misalnya seperti Jepang, kemudian Australia, ada Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C putaran ketiga. Grup C ini dapat kita sebut sebagai grup neraka karena 3 negara, yaitu Jepang, kemudian Australia, dan Arab Saudi adalah negara-negara langganan Piala Dunia. Jepang, teman-teman, itu sudah 4 kali lolos ke babak 16 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia. Australia itu juga sudah 2 kali ya, maju ke per-8 final selama 6 kali bermain di putaran final Piala Dunia. Sementara Arab Saudi itu sudah 1 kali menembus 16 besar Piala Dunia dari 6 kali pengalamannya di Piala Dunia. Sekali lagi teman-teman, kenapa grup C disebut sebagai grup neraka? Ya karena grup C ini itu berisi 3 negara langganan Piala Dunia. Sementara yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 itu hanya 2 negara, yaitu juara dan runner-up grup. Artinya teman-teman, tim peringkat ketiga dan keempat itu bakal bermain lagi di putaran keempat. Artinya tidak lolos secara otomatis. Sedangkan tim dengan posisi kelima dan keenam itu bakal tersingkir secara langsung, secara otomatis. Nah, di putaran keempat nanti 6 tim akan disebar ke dalam 2 grup, di mana masing-masing juara grup itu bakal mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia. Sedangkan peringkat kedua itu akan diadu kembali di putaran yang kelima. Kemudian pemenang dari putaran kelima ini bakal bergabung dalam playoff antar konfederasi untuk memperebutkan 2 tempat tersisa di putaran final Piala Dunia. Dari persaingan di grup C ini, kemudian Shin Tae-yong menyampaikan pandangannya bahwa Jepang dan Australia menjadi 2 kesebelasan 2 negara yang memiliki peluang paling besar untuk kemudian lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari Asia. Nah, menurut Shin Tae-yong di dalam YouTube Lee Kyung-hyung, itu tidak terlalu jadi masalah buat timnas Indonesia, karena Indonesia tidak menargetkan posisi 1 atau 2 di grup C. Dia mengatakan bahwa timnya, yaitu timnas Garuda, timnas Merah Putih Indonesia, itu lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi yang saling mengalahkan, maka itu akan menjadi kondisi atau hal yang bagus bagi timnas Indonesia. Artinya Shin Tae-yong mencoba realistis teman-teman dengan membidik peringkat ketiga atau peringkat keempat supaya nanti timnas Indonesia bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia juga bahkan sudah mengintip nih, kan timnas Indonesia bisa melanggang ke Piala Dunia 2026 lewat jalur keempat. Jadi sudah lama mengintip seperti itu, mengintip lewat jalur keempat. Untuk itu jika lolos ke putaran keempat, maka timnas Indonesia harus mau tidak mau harus menjadi juara grup. Sebenarnya teman-teman, sejak hasil undian grup keluar yang dilakukan di Kuala Lumpur, target Shin Tae-yong memang adalah mencapai posisi ketiga atau keempat di grup C. Akan tetapi juga bagus menurut Shin Tae-yong jika Indonesia bisa mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026. Artinya, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia pertama lewat jalur juara grup di putaran yang keempat. Nah, kalau itu tidak tercapai, artinya Indonesia menempati runner-up, ya mau tidak mau harus runner-up, di putaran keempat, maka Indonesia masih bisa tuh lolos ke Piala Dunia melalui putaran kelima. Di mana juara dari putaran kelima ini kemudian akan bermain di playoff. Ini yang dimaksud oleh Shin Tae-yong dengan 2 tiket sekaligus untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Jadi teman-teman, untuk menuju Piala Dunia, Indonesia harus pertama melewati putaran yang ketiga yang sudah ada di depan mata. Kemudian putaran keempat. Atau kalau tidak, juga harus melewati putaran kelima dan playoff. Nah ini perjalanannya masih panjang gitu ya. Masih panjang, masih sulit, masih terjal. Tapi tidak apa-apa, itu tidak harus dipikirkan. Karena yang harus dipersiapkan lebih awal, lebih dahulu adalah pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung di putaran yang ketiga yang akan berlangsung sebentar lagi, yaitu di bulan September. Sudah tinggal beberapa bulan lagi. Timnas Indonesia bakal memulai
perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu dengan menantang tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium pada 5 September 2024. Kemudian baru akan bermain kandang melawan atau menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 hari berselang, 5 hari kemudian setelah pertandingan di Jeddah. Nah, di pertandingan pertama melawan Arab Saudi, Indonesia dipastikan tidak bisa memainkan, tidak bisa menurunkan Justin Hapner dan kemudian Jordi Amat. Ini juga nanti bisa menjadi peluang ya bagi Erkan Bagot untuk kemudian kembali membela timnas Indonesia yang dalam 2 pertandingan sebelumnya dia tidak dipanggil oleh STY untuk membela timnas Indonesia. Kemudian juga kita akan menanti-nanti nih kapan kira-kira Marten Paes akan bermain, akan debut bersama timnas Indonesia. Terlebih lagi kita juga harap-harap cemas ya ketika baru-baru ini ada kabar yang disampaikan oleh Menpora bahwa Marten Paes akan available nanti di bulan September. Ini akan menjadi kabar yang sangat membahagiakan. Saya kurang paham apakah kabar ini cukup valid. Artinya apakah Marten Paes benar-benar sudah bisa bermain bersama timnas Indonesia di bulan September atau belum. Tetapi kalau itu menjadi kabar yang valid, artinya sudah jelas, sudah pasti Marten Paes akan bermain, ini akan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Tetapi yang paling penting adalah mari kita terus dukung timnas Indonesia yang akan memulai perjalanan panjang dan terjalnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada bulan September mendatang. Lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia di putaran yang ketiga, terutama di grup C, ini sudah berkali-kali masuk Piala Dunia, menjadi langganan Piala Dunia. Dan itu harus dipandang sebagai sebuah kesempatan yang bagus untuk menaikkan level timnas Garuda yang biasanya itu hanya bermain di Piala AFF di Asia Tenggara. Melawan tim-tim seperti Jepang, kemudian Australia, Arab Saudi, itu harus dipandang sebagai kesempatan yang bagus, yang baik, yang luar biasa untuk belajar. Bagaimana seharusnya menjadi tim berkaliber dunia. Bagaimana seharusnya bermain di atas lapangan, bagaimana seharusnya keluar dari tekanan dan menguasai bola untuk kemudian keluar dari pertandingan sebagai pemenang. Itu yang harus dilihat, itu yang harus menjadi fokus dari timnas Indonesia dan jajaran pelatih. Artinya jangan hanya menargetkan lolos Piala Dunia, tetapi juga harus fokus pada bagaimana memperbaiki permainan. Jadi tidak usah berpikir untuk menang atau lolos ke Piala Dunia terlebih dahulu. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya belajar dan berkembang dengan sangat baik di atas lapangan. Jadi agar timnas Indonesia, anak-anak Garuda ini bisa menampilkan performa terbaik. Karena kalau performa sudah sangat baik di atas lapangan, maka kemenangan juga dengan sendirinya akan mengikuti atau akan menyusul. Baiklah teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sajikan, yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Di akhir video ini saya tidak lupa untuk menyampaikan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan memberikan komentar-komentar positifnya di beberapa video sebelumnya. Itu sangat membantu channel ini terus berkembang. Saya kira itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.